Shalom, salam sejahtera bagi kita sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan tetap menyertai kita dalam pertemuan kita kembali. Kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan masuk dalam edisi Gagal Masuk Surga. Ini dikutip dari kitab Injil Matius pasal 19 dari ayat yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Ini kisah seorang yang kaya, seorang pemuda yang kaya, namun dia gagal masuk dalam surga, masuk dalam kerajaan surga ketika dia berbincang-bincang bersama dengan Yesus. Saudara, ada baiknya kita akan baca terlebih dahulu nats firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-19 dari ayatnya yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda yang kaya ini bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal. Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus berkata, "Turuti seluruh apa yang tertulis dalam kitab suci." Namun kalau kita melihat pemuda ini adalah seorang yang sungguh-sungguh di dalam beribadah. Bahkan dia juga seorang yang menuruti hukum-hukum Allah ataupun hukum Taurat. Dia bertekun di dalamnya. Namun satu hal, kalau kita memperhatikan, dia gagal masuk dalam kerajaan surga, dia gagal memperoleh hidup yang kekal. Dia gagal bukan karena dia kaya. Dia gagal bukan karena kekayaannya. Saudara, harta, kekayaan atau uang tidaklah dosa. Dan menjadi orang yang kaya juga itu tidak salah. Ya sudah, tetapi letak kesalahan bukan pada kekayaan itu. Letak kesalahan bukan pada kehidupannya yang sangat diberkati atau menjadi kaya. Tetapi pemuda yang kaya ini terikat dengan hartanya, terikat dengan uangnya, terikat dengan apa yang dia miliki, saudara. Ini yang menjadi permasalahan kenapa dia gagal masuk surga. Orang miskin juga bisa terikat dengan uang. Bukan hanya orang kaya saja. Dan itu bisa membuat seseorang itu gagal masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi, kegagalan daripada pemuda yang kaya ini, saudara, bukan karena dia kaya, bukan kekayaannya itu dosa atau menjadi suatu kesalahan, tidak. Tetapi karena keterikatannya dengan uang. Ingat, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 mencatat bahwasanya akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Dan oleh karena memburu uanglah banyak orang menyiksa dirinya. Bahkan akhirnya menjadi lemah dalam iman, menyimpang dari iman. Dan akhirnya cinta kepada uang, cinta kepada harta, yang tadinya cinta kepada Tuhan, sekarang berpaling cintanya kepada harta benda. Seharusnya kita cinta kepada Tuhan, pemberi berkat, bukan cinta kepada berkatnya. Sudah, ini yang dimiliki oleh pemuda yang kaya ini. Dia terikat dengan harta yang dia miliki. Karena itu, Yesus hendak mengoperasi. Ya, Yesus mengoreksi. Ya, Yesus mengoperasi hatinya yang sudah terikat dengan uang itu. Karena itu dikatakan dalam kelanjutannya, dalam Injil Matius pasal 19 tadi, dari ayat 21 sampai kepada ayat 23, saya kutip demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, jadi yang menjadi persoalan terbesarnya adalah pemuda yang kaya ini terikat dengan hartanya, dengan uangnya. Ketika Yesus berusaha untuk mengoperasi hatinya, Yesus berkata, "Juallah hartamu, lalu bagikanlah kepada orang-orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Maka sedih hatinya, berat hatinya untuk melakukan itu, saudara. Walaupun dia tadi seorang yang sungguh-sungguh beribadah, dia juga seorang yang taat kepada hukum-hukum Allah atau hukum Taurat. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia juga menghormati ayah dan ibunya, dia tidak membunuh. Ya sudah, tetapi dia terikat dengan hartanya, dia terikat dengan uangnya. Ini yang menjadi persoalan yang terbesar. Sebab kalau kita terikat dengan harta, kalau kita terikat dengan perkara-perkara dunia ini, maka kasih kita kepada Tuhan itu tidak ada. Ya, Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kedua dalam ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayat 16, saya bacakan demikian firman Tuhan. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Nah, dikatakan dalam ayat 15 ini bahwasanya kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa itu tidak ada di dalam kita. Kalau kita mengasihi dunia ini dengan segala isinya, apa yang ada dalam dunia, tadi keinginan daging, keinginan mata, bahkan juga keangkuhan hidup ataupun kesombongan, itu tidak berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia ini. Dan kalau semua itu, apa yang ada dalam dunia ini, isi dunia ini mengikat hidup kita, saudara, kita terikat dengan semuanya itu, kita mengasihinya dengan cinta, dengan kasih, maka kasih Bapa tentunya tidak ada di dalam kita. Maka kita harus memilih, apakah kita cinta Tuhan atau cinta dunia. Tidak salah kita memiliki berkat-berkat dunia, tidak salah kita memiliki harta, tetapi hati kita jangan terikat atasnya. Ini persoalan terbesar dalam hidup pemuda yang kaya ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita memperhatikan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, seorang yang bernama Sakeus. Seorang yang bernama Sakeus, dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai biasanya, saudara, hidup dalam kelimpahan dengan uang, juga hidup dalam ketamakan, bahkan juga mungkin sering melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan kekerasan, asalkan mendapatkan uang. Tetapi Sakeus, seorang pemungut cukai yang biasa bergelimang dengan harta, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia rela kehilangan hartanya. Dia berkata kepada Yesus, "Aku akan menjual setengah hartaku, lalu kubagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dan andai ada orang yang pernah aku peras, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Pertobatan yang dimiliki oleh Sakeus, sehingga Yesus berkata bahwasanya hari ini ada keselamatan di rumah ini. Bukan semata-mata karena Sakeus itu adalah keturunan Abraham. Tidak, saudara. Tetapi Sakeus itu betul-betul bertobat. Ya, tidak terikat dengan uang. Kalau tadinya dia terikat dengan uang, tetapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia rela terlepas dari ikatan-ikatan akan uang itu. Sehingga dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia menyambut Yesus di dalam rumahnya. Dia menerima Yesus dengan segenap hatinya. Hidupnya berubah. Maka Yesus mengaruniakan keselamatan di tengah-tengah keluarganya. Saudara, saya kutip dari Injil Lukas pasal 19, dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-9 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat."
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sekali lagi, Sakeus diselamatkan. Seisi rumahnya mengalami keselamatan. Bukan semata-mata karena Sakeus adalah keturunan Abraham. Tidak, saudara. Tetapi karena Sakeus mau lepas dari ikatan akan uang itu. Kecintaan kepada uang itu ia mau lepaskan. Sehingga dia rela menjual hartanya, memberikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan dia berkata, andai ada orang yang pernah aku peras, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertobatan yang sangat luar biasa. Ya, saudara yang terkasih, orang kalau terikat dengan uang, tentu ketika nanti mengalami goncangan dengan uang, maka ia nanti akan memberontak kepada Tuhan. Sekalipun dia orang yang sungguh-sungguh beribadah, sekalipun dia menuruti hukum-hukum Allah, kalau dia terikat dengan uang itu, suatu waktu ketika uangnya digoncang, maka ia nanti akan undur dan menghujat Tuhan. Seperti halnya dengan istri Ayub, saudara. Istri Ayub ketika dia diberkati masih bersama-sama dengan Ayub, masih bertekun. Tetapi ketika digoncang ekonominya, Ayub kehilangan hartanya. Bahkan Ayub sendiri pun mengalami sakit, saudara. Maka apa yang terjadi? Istri Ayub berkata, masihkah engkau bertekun mengikuti Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub tidak siap mengalami pergumulan dalam ekonomi. Istri Ayub tidak siap menderita dalam perkara ekonomi. Istri Ayub tidak siap kehilangan hartanya. Maka ketika hartanya hilang, ia menghujat Allah dan undur dari Tuhan. Hal yang sama juga dengan istrinya Lot. Maka kita Injil memperingatkan, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot yang Tuhan suruh untuk keluar melalui malaikat diperingatkan, selamatkanlah dirimu, larilah ke pegunungan. Tetapi istri Lot dalam perjalanan, dia menoleh ke belakang. Padahal sudah diperingatkan oleh malaikat itu, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Tentu karena hatinya masih terikat dengan Sodom Gomora. Kekayaan harta benda yang ditinggalkan tidak dapat dibawa lari, tidak dapat dibawa, saudara, ya ke atas gunung, harus ditinggalkan. Oleh sebab itulah maka istri Lot menoleh ke belakang karena hatinya masih terikat dengan harta benda. Karena itu seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kekayaan, uang, harta itu tidak dosa. Menjadi kaya pun itu tidak salah. Tetapi jangan sampai hati kita terikat dengan harta benda, kekayaan, ataupun uang, ataupun mamon. Tetapi biarlah hati kita terikat kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, supaya tangan kuasa Tuhan tetap menyertai, memberkati kita, dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, sampai Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, ya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya.